Hi guys, welcome to our channel Metals Our Life MOL. Hari ini kami akan bahas tungsten dan tungsten alloy paduannya. Kalau di Jerman itu Wolfram sebutnya, lambang kimianya W gitu. Jadi tungsten alloy ini banyak digunakan terutama untuk tools ya, karena keras sekali. Dan tungsten alloy ini diproduksi tidak bisa dilebur. Kenapa tidak bisa dilebur? Karena titik leburnya itu 3422 derajat Celcius. Jadi Anda bayangkan, kita mau lebur tungsten, mangkoknya itu berarti mesti di atas 3422, karena mangkoknya ikut lebur gitu. Jadi tungsten ini tidak dilebur, tapi diproduksi melalui proses reduksi menjadi tungsten murni. Setelah itu dipres, bubuknya itu dipres, dijadikan bentuk yang kita mau, terus baru disinter, namanya powder metallurgy. Kalau bahasa Jermannya pulver metallurgy. Jadi ingat, tungsten itu tidak dilebur karena temperatur leburnya sangat tinggi, 3422 derajat Celcius. Nah, kalau tungsten sendiri juga ada dipakai misalnya untuk heating elemen ya, karena temperatur tinggi sekali, seperti metallizing aluminium ya. Jadi kalau Anda naik mobil ada lampu mengkilap, itu bukan berarti itu kaca, tapi itu dari lapisan aluminium yang menempel. Nah, itu heating elemennya bisa menggunakan tungsten gitu, ya, sehingga tidak lebur. Kalau heating elemennya lebur berarti kan tidak bisa digunakan gitu. Nah, itu contohnya. Nah, alloynya itu yang paling terkenal adalah tungsten carbide. Jadi bahasa Jermannya Wolfram carbide, dan itu keras, ya. Jadi untuk milling, untuk mata bor, ya, untuk tools lain menggunakan tungsten carbide. Nah, tungsten carbide sendiri karena bentuk bubuk itu tidak bisa menyatu kalau tidak ada perekat. Nah, perekat itu ditambahkan ditambahkan kobal. Kobal itu. Ini adalah fase diagram antara kobal dan tungsten carbide ya. Sebenarnya mirip ya. Mau besi, iron dengan tungsten carbide maupun nikel dengan tungsten carbide ya. Jadi sama ya, karena masuk di grup besi ya, iron group ya. Pseudo artinya itu semu. Jadi diagram dua fase ini tidak seperti lainnya ya. Alasannya karena logam seperti grup besi ya, kobal, nikel dan iron ya, sudah cair di temperatur kira-kira 1500 derajat Celcius pada saat proses sintering. Sedangkan tungsten carbide WC ini tidak mencair sama sekali karena temperatur leburnya di atas 2000 ya untuk tungsten carbide ya. Jadi WC ini, tungsten carbide sebagai cemented carbide, tertanam di dalam logam atau lebih dari satu logam seperti kobal, nikel ya. Jadi bukan kobal aja gitu, besi ya. Dimana yang paling banyak digunakan saat ini adalah kobal. Jadi berfungsi sebagai matriks perekat ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya matrix binder. Jadi singkatnya ini bukan seperti kebanyakan fase lain yang satu sama lain mencair terus membentuk fase baru, tapi disebut sebagai material komposit ya. Nah, untuk orang awam bayangkannya seperti ini. Anda bisa bayangkan seperti kacang hasil yang tertanam di coklat ya. Jadi kalau beli coklat itu kan banyak mereknya ya, ada Silver Queen itu ada coklat, terus ada hazelnut atau kacang mede di dalamnya gitu ya. Dimana coklatnya berfungsi sebagai matriks. Nah, matriks ini seperti kobal, besi, nikel ya. Sedangkan kacang hasil itu yang tertanam itu nonjol-nonjol itu diumpamakan sebagai tungsten carbide atau WC. Jadi tungsten carbide ini bukan tungsten murni ya, bukan pure tungsten. Jadi rumus kimianya W dan C, jadi Wolfram carbide. Kalau kita
mau nguji tungsten carbide ada masalah menggunakan alat tembak. Nah, seperti yang saya bilang, tungsten carbide C itu non metal, tidak keluar di alat tembak kita. Ya. Nah, ada juga elemen lain, misalnya ditambahin sedikit nikel 5% atau sedikit tembaga. Contoh yang paling sering digunakan adalah namanya Morgan Roll. Morgan Roll itu kalau Anda ke pabrik baja, Anda punya diameter 22 mm, batangan panjang. Anda mau turunkan menjadi 20 meter, itu dimasukkan ke dalam Morgan Roll. Di press, yang diameter 20, keluarnya 22 jadi 20. Itu Morgan Roll. Biasanya Morgan Roll itu bukan hanya tungsten aja, bukan hanya kobalt sebagai produk, tapi ada nikelnya gitu. Nah, itu karena keras sekali Morgan Roll ini, maka tidak boleh aus. Ya, dipakai sekian lama tidak boleh aus. Terus tungsten carbide yang banyak digunakan lagi di pabrik kabel tembaga. Jadi kalau Anda pergi ke kabel metal di Pulau Gadung, misalnya Anda mau buat tembaga diameternya 2 mili misalnya 2 mili. Anda mulai dari yang 3 mili turun jadi 2,5 atau 2 mili. Nah, itu di bagian luarnya memang itu baja biasa ya, tapi di bagian tengahnya itu ada insertnya itu, menggunakan tungsten carbide karena keras. Nah, setelah tungsten carbide lama-lama aus juga, biarpun keras tetap bisa aus. Misalnya diameternya bukan 2 mili lagi dalamnya, berubah menjadi 2,05 atau 2,1. Nah, itu tidak bisa digunakan. Jadi tinggal dicopot, diganti tengahnya saja gitu. Jadi sebagai insert gitu. Jadi banyak sekali aplikasi tungsten carbide. Ya. Nanti kita lihat videonya. Jadi saya kategorikan ada tungsten murni, tungsten carbide tanpa elemen yang lain, hanya kobalt sebagai perekat, tungsten carbide yang ada nikelnya, tungsten carbide yang ada elemen lain seperti tembaga. Nanti kita saksikan hasil spek, hasil X-ray gun. Terima kasih. Nah, seperti Anda lihat tungstennya itu 93% ya. Kobalt itu yang saya bilang sebagai perekat ya. Jadi ini drill ini memang kualitas yang terbaik tanpa nikel ya. Jadi tungsten alloy, tungsten carbide alloy tanpa nikel. Nah, seperti Anda lihat di sini tungstennya 84% dan ada nikelnya 14,71%. Jadi ini jenis tungsten alloy ditambah nikel. Nah, yang ini juga jenis yang terbaik ya. Tungsten alloy tanpa nikel, kobalnya sebagai perekat 5,12%. Ya. Nah, di bawah saya ini. Nah, ini contoh daripada Morgan Roll. Kalau Anda misalnya mau turunkan dari diameter 25 menjadi 24 atau 23. Nah, ini berbentuk setengah lingkaran, jadi berpasangan, jadi asnya lewat, ya, ditarik, kontrol, diameternya berubah gitu. Nah, ini contoh dari Morgan Roll. Mari kita uji material ini. Nah, ini hasilnya Fe-nya 68% nih. Tungstennya hanya 15,8%. Jadi ini tidak masuk sebagai tungsten alloy, melainkan ferro base alloy karena tungsten terlalu rendah. Jadi ini kayaknya mau hemat biaya, mereka tidak menggunakan tungsten alloy. Tungstennya hanya 15,82%. Ya. Di akhir video ini saya tunjukkan satu sampel lagi, yaitu rock drill bit ya. Aplikasinya untuk industri oil and gas. Jadi untuk pengeboran minyak ya atau gas.
Jadi bodinya itu terbuat dari baja biasa ya, atau low alloy steel. Tapi yang nonjol-nonjol itu tipnya itu dari tungsten carbide. Kami juga sering dapat jenis tungsten carbide Rockbill ini. Ini juga jenis yang kelas 1 ya, yaitu tungsten carbide plus kobal, tanpa nikel, tanpa besi. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Di akhir video ini saya sudah bahas beberapa jenis tungsten alloy. Jadi kobal sebagai perekat, ada nikel atau tanpa nikel ya. Mungkin ada kontaminasi seperti vanadium dan lain-lain. Besi juga ada kontaminasi. Kalau Anda suka video ini, jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. Terima kasih.